Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cooking with Ocha. Gurih, pedas, asam, seger. Yes, ini adalah garang asam ayam versi simple tanpa dibungkus daun pisang, tapi rasanya the best. Menu yang satu ini gampang banget dibuat dan bahan-bahannya juga pun sangat mudah didapat. Terus gimana sih cara buatnya? Langsung aja yuk kita ikutin video ini sampai selesai. Untuk membuat garang asam ayam, kita perlu siapkan bahan utamanya. Ini kita akan pakai potongan ayam filet, bagian dada dan bagian paha atas. Dan di sini aku juga menambahkan sedikit kulit ayam supaya rasanya lebih gurih. Karena kulit ayam akan mengeluarkan lemak dan itu yang bikin rasa garang asam ayamnya menjadi lebih gurih. Kemudian untuk membuat garang asam ayam, kita akan lengkapi dengan bumbu iris atau bumbu rajang. Kita akan perlukan di sini ada sekitar 5 buah cabai rawit merah. Jadi, kalau kita pakai 15 buah cabai rawit merah ini rasanya cukup pedas ya. Tapi bisa sesuaikan tingkat kepedasannya sesuai dengan selera teman-teman ya. Lalu ada 7 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah kita bersihkan dan kita kupas kulitnya. Kemudian juga ada 1 batang serai, ini ukurannya cukup besar dan aku sudah potong menjadi 3 bagian. Dan di sini juga ada 1 ruas lengkuas. Batang serai dan lengkuasnya nanti kita akan geprek kasar atau kita memarkan sebelum dimasak ya. Lalu supaya bumbunya lebih harum, kita akan tambahkan 2 lembar daun salam. Untuk mendapatkan rasa asam yang segar, kita butuhkan 3 buah tomat hijau. Aku pakai tomat hijau ukuran kecil dan ada buah tomat merah. Di sini ukurannya sedang ya. Biar makin seger, kita akan gunakan 5 buah belimbing buluh atau belimbing sayur. Kalau teman-teman tidak punya belimbing buluh atau belimbing sayur, bisa digantikan dengan asam jawa sekitar 1 sendok makan aja ya. Garang asam yang kita bikin ini adalah versi menggunakan santan. Tentunya kita akan pakai santan supaya rasanya makin lebih gurih lagi. Dan di sini aku pakai santan kental cair ya. Tidak lupa seasoning bubuk kita berikan 1 sendok makan penyedap rasa dan 1 sendok makan garam. Lalu juga kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir putih. Setelah bahan dan bumbunya sudah kita siapkan, terlebih dahulu kita akan cuci ayamnya. Di sini kita akan cuci ayamnya pada air mengalir. Tujuannya supaya kotoran dan darah ayamnya tidak menempel kembali. Dan di sini aku cuci ayamnya sampai 3 kali bilasan ya. Setelah ayamnya benar-benar bersih, langkah selanjutnya kita tiriskan dan kemudian kita sisihkan. Kalau udah, kita siapkan panci yang udah kita tambahkan air. Di sini kita akan rebus ayamnya. Tujuannya supaya menghilangkan lemak dan bau amis pada ayam. Untuk bumbu rempah mengungkep ayam, kita juga tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian jahe yang sudah kita geprek kasar sebelumnya dan juga serai yang sudah kita memarkan. Lalu kita berikan garam secukupnya aja ya. Kita tutup pancinya. Kita akan ungkep ayamnya selama sekitar 30 menit. Sambil menunggu ayam diungkep, kita akan rajang atau kita akan iris bumbu pelengkapnya. Pertama, kita akan rajang atau kita akan iris bawang merah. Teman-teman, kalau bisa di sini kita rajang bawang merahnya setipis mungkin ya, supaya aroma bawang merahnya lebih keluar. Sama halnya dengan bawang merah, bawang putihnya juga kita akan rajang setipis mungkin. Dan kalau udah kita rajang bawang-bawangannya, kita akan lanjut lagi. Kita akan rajang cabai rawit merah berbentuk serong. Pilihan untuk merajang cabai sebenarnya ini opsional ya. Teman-teman boleh untuk tidak merajang cabainya. Dengan kata lain, nanti langsung dimasukkan secara utuh. Di sini aku rajang cabainya supaya mengeluarkan rasa yang lebih pedas ya. Selanjutnya kita akan potong tomat merah. Kita belah tomatnya menjadi 2 bagian. Kemudian kita potong lagi tomatnya menjadi berbentuk seperti dadu. Setelah itu kita juga potong tomat hijau sama dengan potongan tomat merah. Tomat hijaunya kita potong seperti berbentuk dadu ya. Dan di sini kita juga akan potong belimbing buluh. 1 buah belimbing buluh itu kita akan potong menjadi 4 bagian ya. Selanjutnya, kalau udah kita rajang atau kita iris bumbu-bumbunya, di sini ayam ungkepnya yang sudah kita rebus selama 30 menit sudah terlihat mengeluarkan busa hitam dan sebagian lemak ayamnya juga sudah mulai terangkat. Lalu kita matikan api kompor dan kita angkat ayamnya. Setelah itu kita tiriskan ayamnya dari air rebusan. Kita lanjut lagi ke dalam proses memasak dan di sini wajan sudah kita siapkan. Lalu kita tuangkan minyak goreng secukupnya aja dan kita akan tunggu minyaknya sampai panas ya. Dan kalau minyaknya sudah panas seperti ini, pertama kita akan tumis bawang merah juga bawang putihnya. Kita aduk sampai bawang-bawangannya sedikit layu.
Kemudian kita masukkan lengkuas yang sudah kita memarkan sebelumnya, dan juga kita masukkan serai. Serai ini juga sudah kita memarkan ya. Kemudian kita juga masukkan daun salam yang sudah kita cuci bersih. Karena daun salamnya ini agak besar, kita akan robek daun salamnya menjadi 2 bagian ya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya matang dan mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Kalau bumbu-bumbu tumisannya udah matang, langkah selanjutnya kita masukkan ayamnya yang sudah kita rebus tadi. Kita aduk ayamnya bersama dengan bumbu tumisan lainnya sebentar aja ya. Lalu kita tambahkan air sekitar 500 ml supaya bumbu-bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Langsung aja kita tutup wajannya, lalu kita tunggu sampai airnya mendidih juga. Kira-kira ini bisa kita tunggu sampai sekitar 10 menit aja ya. Kalau airnya udah mendidih seperti ini, kita angkat tutup wajan dan kita masukkan seasoning bubuk seperti garam dan penyedap rasa. Kemudian juga ada gula pasir dan tentunya santan kental cair. Kalau udah seasoning bubuknya kita masukkan semua, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Tips buat teman-teman nih, jika kita memasak menggunakan santan, pastikan teman-teman setelah menuangkan santan ke dalam masakan, teman-teman bisa langsung mengaduknya ya, supaya santannya tidak hancur dan tercampur sempurna dengan air atau kuah. Ciri-ciri dari santannya hancur itu bisa dilihat antara santan dengan air kuahnya terpisah atau tidak menyatu ya. Dan kita tutup kembali wajannya. Ini kita akan tunggu kembali sekitar 5 menit atau sampai kuahnya mendidih ya. Setelah kuahnya mendidih seperti ini, kita masukkan aja cabai rawit merahnya. Selanjutnya kita masukkan belimbing wuluh dan tomat hijaunya terlebih dahulu. Karena tomat hijau dan belimbing wuluhnya itu teksturnya keras, ketika dimasak akan memerlukan waktu untuk berubah tekstur menjadi sedikit lebih layu ya. Dan yang terakhir kita masukkan tomat merahnya. Karena tekstur tomatnya di sini lebih lunak dan cepat layunya, maka kita masukkan di akhir proses memasak aja ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman wajib koreksi rasa ya. Apabila ada rasa yang kurang, teman-teman bisa tambahkan rasa sesuai dengan selera. Dan kalau rasanya udah pas, garang asam ini siap disajikan. Nah, ini dia garang asam ayamnya udah selesai aku bikin. Dari harumnya aja ini udah kelihatan enak banget ya. Rasanya seger, asem, dan juga ada rasa pedes-pedesnya gitu. Teman-teman bisa coba resep ini di rumah ya. Dijamin teman-teman bakalan ketagihan. Teman-teman bisa temukan ide resep masakan menarik lainnya di channel ini ya. Like video ini jika teman-teman suka, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan lainnya, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.